Saya sholat duhur, emang ada di dalam Al-Quran sholat duhur? Saya sholat asar, emang ada di dalam Al-Quran sholat asar? Sholat maghrib, emang ada di dalam Al-Quran sholat maghrib? Beritahu kepada saya kalau ada sholat maghrib di dalam Al-Quran, sholat isya, sholat subuh, semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi secara jumlah, ya, secara global. Kemudian Allah langsung ajarkan kepada Nabi dengan wasitah malaikat Jibril. Kemudian dengan keberadaan Nabi baru ada semuanya itu. Jadi nggak ada dalam Al-Quran sholat 5 waktu, kemudian ini dan itu secara tafsil, tidak ada. Semuanya itu berasal dari dalil kita kedua, yaitu as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada dalam Al-Quran sholat 5 waktu, kemudian ini dan itu secara tafsil, tidak ada. Semuanya itu berasal dari dalil kita kedua, yaitu as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kembalinya kita kepada Al-Quran ketika kita berpegang teguh dengan pemahaman ulama dalam Al-Quran, dan ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian ada dalil yang disepakati juga oleh para ulama, namanya ijma'. Dan kemudian yang terakhir adalah qiyas. Keempat hal ini ketika kita kembali kepadanya, maka urusan dunia kita, akhirat kita akan sempurna. Kalau ada kesulitan, Nabi Muhammad mencontohkan dalam segala sesuatu. Saya itu hidup saya capek, capean mana lu sama Rasulullah? Saya itu udah sumpekan mana dengan beban yang begitu banyak yang Rasulullah SAW. Saya itu miskin, miskinan mana sama Nabi Muhammad SAW. Saya terlalu banyak harta, ini gimana ngebagiinnya? Wah, itu bukan sumpah gitu ya. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW memiliki harta yang banyak, Nabi Muhammad membuktikan bahwa sesungguhnya dakwah itu nggak mesti dengan ngomong seperti ini saja, enggak. Nabi Muhammad SAW, ada orang yang bertanya tentang Islam, diajak ke satu tempat untuk melihat kambing yang begitu banyak. Ditanya sama Rasulullah, kamu lihat jumlah kambing? Ya, banyak sekali wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Hiyalak, semuanya ambil untuk kamu. Kemudian dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dakwahnya Nabi Muhammad enggak melulu dengan bicara atau ajakan, tapi dengan bagi-bagi uang juga. Sampai-sampai ini orang balik ke kampungnya, dia mengatakan, aslimu, masuk Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Muhammad kalau udah ngasih, udah enggak pikir-pikir, udah enggak takut miskin. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Masyaallah. Jadi kita kalau pengen cari jalan keluar dari setiap muskilah, setiap masalah, setiap musibah, semuanya ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tanya saya, musibah apa yang kamu hadapi? Pasti ada jalan keluarnya, ataupun kisah yang berhubungan dengan apa yang kita alami di zaman Rasulullah SAW. Jangan cari pengalaman baru, cari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui para sahabat, dan mereka sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang pernah mereka hadapi. Begitu. Kalau kita cari jalan keluar lagi, lama lagi. Itu pun kalau kita dapat. Ya, jadi masalah-masalah kita bisa terjawabkan ketika kita mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW menjauh atau selesai dari masalah-masalah tersebut. Masya Allah, luar biasa Adil ya. Banyak banget tadi yang sudah disampaikan ya, Akhi Fadil. Tadi kita mulu Dil yang nanya Dil. Bener banget. Kita kasih kesempatan buat teman-teman Dil ya untuk bertanya. Dari Ikhwan 1, Akhwat 1 pertanyaan. Dipersilakan dari Ikhwan dulu. Silakan angkat tangan, siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Ada. Ya, ada mic. Kasih dia mic. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, Habib Ali Al-Kaf. Semoga pandangan beliau dan kedatangan beliau pada malam hari ini membawa keberkahan di majelis ilmu pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kemari atas dasar kurangnya ilmu Ustaz, dan saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai kasus yang ada pada nenek tadi yang Ustaz sampaikan, bahwasanya pemahaman Imam Syafi'i lebih
lebih saya yakini ketimbang pemahaman Syekh yang berbicara kepada nilai tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita ketika kita mempunyai guru yang bermadhab kental sekali dengan Imam Syafi'i, kemudian kita juga punya guru lagi yang bermadhab yang tidak terlalu kental dengan Imam Syafi'i, dengan kasus ketika suami istri guru itu menjelaskan bahwasanya kalau berpegangan tangan itu kepada istri itu membatalkan wudu gitu, sedangkan mazhab yang lain itu tidak membatalkan. Kemudian gimana kita mensikapi ketika kita mempunyai guru yang berbeda pandangan, Ustaz? Yang kedua, apakah kita ketika menuruti satu guru, apakah kita istilahnya akankah kita kualat dengan guru yang satunya, Ustaz? Gitu saja. Mohon maaf apabila ada kesan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, saya ingin menyampaikan jangan banyak-banyak guru. Banyak guru pusing. Mau jaga hati yang mana? Ya. Pusingnya kita sebagai murid ini mau jaga hati yang mana dulu ini ya. Memang kita boleh ya mempunyai beberapa guru di dalam bertabarruk mengambil keilmuan, tapi amaliyah kita tentu setiap orang beda-beda. Jadikan satu guru yang menjadi patokan kamu ketika kamu sudah yakin bahwa dia memiliki keilmuan, dia memiliki amal, dia memiliki sanad keilmuan, dia memiliki wara, dia memiliki khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dia selalu membuat hati saya tenang, nyaman, karena kebaikan adalah matma'annat ilaihin nafs, sesuatu yang membuat hati saya tenang. Artinya jawaban-jawaban dari dia selalu sesuai dengan kehidupan saya. Jadikan orang ini adalah guru yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah, dengan catatan bahwa sesungguhnya orang-orang yang lain juga berhak untuk menjadi guru kamu, tapi guru bertabarruk kamu mengambil ilmu-ilmu dari orang tersebut. Tapi di dalam amaliyah ya kita boleh, tidak ada larangan. Bahkan para ulama dari semenjak dahulu punya banyak guru. Tapi terkadang kalau kita mau ngambil semua, hilang semua. Paham nggak? Ya, orang yang pengen semua, terkadang nggak dapetin semua. Dia ngejar yang ini, ngejar yang satunya, ngejar nggak fokus begitu. Hasilnya apa? Semuanya nggak nganggap dia serius begitu. Tapi kalau dia sudah suka, jangan nyengir-nyengir ya, yang jomblo biasa aja ya. Kalau dia sudah suka, kemudian dia fokus kepada orang ini, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul mendapatkan target yang dia inginkan. Jadi ini cuman saran saja. Di dalam mengambil keilmuan, ambil dari siapapun. Tapi di dalam amaliyah cari seseorang yang memang kamu yakin keilmuannya, jangan sembarangan begitu. Ya, Syekhut Tahkim. Ya, yang ketika mengatakan kepada kita lakukan, kita lakukan. Mengatakan jangan dilakukan, jangan lakukan. Dan dia nggak mungkin ngomong lakukan kecuali dia sudah memiliki dalil yang banyak untuk memerintahkan kita melakukan. Ya, jadi ambil tabarruk kepada siapapun, tidak masalah. Tapi jadikan satu syekh tahkim yang betul-betul memberikan kepada kamu manfaat dunia dan akhirat. Senyumanmu boleh kamu berikan kepada siapapun, tapi hatimu berikan kepada satu. Ya, biasa aja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat antara ulama, maka perbedaan pendapat itu adalah rahmah. Tapi kadang-kadang orang-orang ini ngambil sesuatu nggak sepaket. Jadi dia mengambil membatalkan wudu sesuai dengan mazhab Maliki, tapi wudunya ikutnya mazhab Syafi'i. Ini namanya mempermainkan agama, talfiq di dalam memahami. Karena perbedaan para ulama itu hanya di dalam firman Allah dalam Al-Quran, lamastumun nisa. Al-lams, kata Imam Syafi'i, adalah dengan berpegangan. Sementara al-mulamasah menurut al-Imam Maliki adalah bersetubuh. Jadi kalau kata Imam Syafi'i,
selagi berpegangan kepada siapapun perempuan selain yang mahram, maka dosanya maka wudunya batal. Sementara Imam Maliki mengatakan nggak batal sama sekali kecuali bersetubuh. Maka dia katakan bahwa bukan hanya kepada istri, bahkan kepada orang lain sekalipun, perempuan manapun, ya, selagi tidak dengan syahwah, maka wudunya tidak batal. Nah, ini sering digunakan oleh sahabat-sahabat kita ketika pergi umroh karena susah. Lagi tawaf, kesenggol nggak sengaja, balik lagi wudu, nggak kelar-kelar tuh dia tuh, yakin. Ya. Tapi dia lupa, terkadang dia ngikut, ya, dia ngambil, dia ada paket ayam nasi harganya, ya, harganya 10.000. Ada juga nasinya 3, ayamnya 7, harganya juga berbeda pastinya. Dia bayarnya 10.000 tapi pengen nasi yang ayamnya ada 7 tadi, ya, bisa-bisa diusir kita dari restoran gitu. Artinya ini kebodohan yang nyata gitu. Kalau kamu ingin mengambil paket yang ini, bayarnya dengan harga yang ini. Kamu juga harus berwudu dengan sesuai dengan mazhab yang diinginkan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa wudu itu harus dikencangkan, ya, bukan sekedar, kalau Imam Syafi'i ghusl saja sudah yakfi, sudah cukup, tapi perlu di, ya, gosok-gosok menurut mazhab Imam Maliki. Mashu sya'r, kalau basyarati sya'r ras, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i sudah cukup sedikit saja. Tapi mazhab Imam Malik perlu semua rambut dikenakan, ya. Ikuti wudunya Imam Maliki gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Sekarang gimana Habib kalau ada perbedaan pendapat antara dua guru? Pinter-pinter kita deh. Kalau kita siap punya beberapa guru, harus pinter-pinter. Saya punya guru udah terlanjur banyak, Habib. Berapa gurunya? 3. Ya udah. Kalau lagi muji ustadz yang ini di status WhatsAppmu, hidden aja ustadz-ustadz yang lainnya. Harus pinter-pinter. Karena kita pengen nyari kesempurnaan di dalam kecintaan kepada seorang guru, susah kalau nggak begitu. Maka harus pintar-pintar. Kalau kita sudah siap untuk terjun kepada begitu banyak, ya udah, ya, maka tidak ada senjata lain kecuali dengan, ya, begitu gitu, ya. Jadi kita bilang, oh begitu ya Ustadz, ya, terima kasih Ustadz, ini ilmu antum ana ambil. Datang, oh begitu ya Ustadz, ya. Ini namanya orang yang cari muka di dalam kebaikan. At-tamalluk ma'al masyayikh laysat madmuma, ya. Mendekat kepada guru, manja begitu, atau cari muka, itu bukan sesuatu yang mazmum, bukan sesuatu yang tercela. Kalau pada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Sayyidina Rasulullah SAW ketika peperangan Khaybar, pada malam hari Rasulullah katakan, besok saya akan berikan bendera ini kepada laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya semua sahabat kumpul pagi-pagi, pengen mereka yang dapetin. Sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, di dalam riwayat dikatakan Sayyidina Umar terlambat datangnya, maka beliau di posisi tengah. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau angkat kepalanya biar kelihatan sama Rasulullah. Artinya ini cari muka atau bukan? Cari muka dalam kebaikan tidak masalah, ya. Jadi itu. Faham insyaallah. Baik.